Hai guys, Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah mampir ke video kali ini. Nah, pada kisah kali ini ada sebuah cerita yang cukup menyeramkan. Dari seseorang yang kita sebut aja namanya Mamat. Dia ini berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Jadi waktu itu si Mamat ini dapat kerjaan nih di daerah Bekasi. Yang namanya dapat kerjanya jauh dari rumah ya, otomatis si Mamat ini memutuskan buat ngekos. Dan Mamat ini nggak sendirian guys ngekosnya. Melainkan ada dua orang temannya yang ternyata diterima kerja juga di tempat yang sama. Akhirnya ngekos nih Mamat sama temennya. Sebut aja namanya Chandra dan satu lagi namanya Edi. Dan alhasil mereka bertiga tinggal nih di satu kosan. Buat hemat budget kan di awal-awal mulai kerja. Awalnya ini kosan normal dan aman. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi lama-kelamaan ada yang mencurigakan terutama dari yang punya kosan. Dia kayak punya motif yang buruk. Sampai-sampai mereka bertiga ini mendapatkan hal-hal yang benar-benar nggak masuk akal. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus ya. Oke, jadi cerita kali ini dialami oleh Mamat di pertengahan tahun 2017. Tanggal 11 Juli, Mamat dapat kabar kalau dia telah diterima kerja di daerah Bekasi, tepatnya di sebuah pabrik yang ada di sana. Mamat pun menyiapkan segala sesuatunya tuh buat berangkat dari Sukabumi ke kota Bekasi. Persiapan buat dia kerja di salah satu pabrik yang ada di situ. Karena tanggal 13-nya, Mamat ini mesti tanda tangan kontrak tuh. Dan besoknya udah mulai langsung kerja. Dan ternyata di situ Mamat nggak sendirian guys. Ada dua orang temannya diterima kerja juga di tempat yang sama. Yang bernama Chandra dan Edi. Yang sebelumnya memang Mamat dan kedua temannya ini melamar kerja di sana karena dapat info dari sepupunya Chandra yang sudah bekerja di sana lebih dulu. Chandra pun bilang ke saudara sepupunya dia yang ada di sana buat minta tolong dicariin kosan. Sebut aja namanya Revi. Dan memang rencana si Mamat ini mau ngekos bertiga tuh sama dua temen yang tadi, Chandra sama Edi. Biar pas nyampe bisa langsung ditempatin gitu. Oke, nanti dicariin. Mudah-mudahan dapet ya, kata Revi. Karena Revi cukup sibuk, akhirnya dia ini nyuruh orang lagi guys buat nyari kos-kosannya. Jadi kayak macem nanya ke temen-temennya gitu, di tempat lo ada kosan murah nggak gitu. Singkat cerita, udah dapet nih kosannya di daerah tempat si Mamat kerja, di dekat pabrik itu. Mamat sempat mikir, ini kosannya aman nggak ya? Cuma dalam hati aja, ya udahlah, toh udah dibantuin nyari kan. Ya udahlah, terima aja dulu untuk awal-awal kan. Lagian juga budget mereka emang segitu. Singkat cerita, mereka sampai di Bekasi dan ketemu sama orang yang tadi udah nyariin kosan nih. Dan akhirnya ditunjukin lah nih kosan mana yang mau ditempatin. Pas dilihat, kosannya ini kecil ternyata guys. Nggak sesuai sama harapannya si Mamat dan teman-temannya ini. Padahal mereka maunya kosannya yang gede nih. Ternyata ini dapat kosannya kecil dan kamar mandinya di luar guys. Ya udah diterima aja. Tapi karena udah mepet waktu dan bingung mau nyari kemana lagi, udah capek juga kan di perjalanan. Akhirnya mereka bertiga mutusin, ya udahlah untuk 2 sampai 3 bulan pertama nggak apa-apa. Sambil nanti cari-cari lagi yang lebih gede. Mereka bayarlah kosan itu buat sebulan ke depan kan. Rencananya mereka mau tinggal dulu lah di situ sementara sebulan 2 bulan gitu. Singkat cerita, Mama tanda tangan kontrak tuh buat kerja di pabrik itu di hari yang sudah ditentukan. Dan esoknya langsung kerja dia. Dan ternyata Mama, Chandra, dan Edi itu mendapatkan jadwal shift yang berbeda-beda. Jadi mereka jarang barengan di kosan nih. Tapi pas seminggu tinggal di kosan itu, nggak tahu kenapa Mamat ini tiba-tiba sakit. Dia meriang dan demam. Pokoknya sakit gitu. Mamat mikir, mungkin dia kecapean aja kali ya. Belum terbiasa sama pekerjaannya. Akhirnya dia mutusin buat nggak kerja dulu nih. Dan dia izinlah sama atasannya nih. Buat nggak masuk dulu. Dan saking parahnya sakitnya si Mamat ini,
Dia sampai nggak keluar-keluar kamar tuh seharian. Singkat cerita, malamnya tetangga kosannya si Mamat nih, sebut aja namanya Indra. Si Indra ini nanya lah nih ke satu orang yang namanya Mbak Santi. Yang mana Mbak Santi ini tetangga depan kosannya Mamat. Depan kamarnya persis. Nah, si Indra nanya nih ke Mbak Santi ini kan, itu si anak baru mana? Dijawab sama Mbak Santi kan, nggak tahu. Dari tadi pagi nggak keluar. Akhirnya disamperin lah sama si Indra ini ke kamarnya Mamat. Dicek kan, Mat, lu kenapa? Sakit lu? Mamat bilang kan sambil agak meriang gitu. Iya bang, ini pusing banget. Makanya nih nggak masuk kerja, nggak keluar-keluar kamar. Di situ Indra bilang, lah Mat, lu baru seminggu kerja udah nggak masuk. Coba lu periksa ke dokter sana. Takutnya nanti lu kelamaan nggak masuk, lu ditandai nih sama senior lu. Karena biasanya anak baru yang belum ada sebulan tapi udah absen, itu ditandain. Ya maksudnya ditandain mungkin kontraknya nggak bakal dilanjut gitu ya. Karena nanti dicap anak barunya kayaknya nggak niat kerja nih, udah absen aja. Nah, Mamat bilang, belum sempat ke klinik, karena nggak ada yang nemenin dan klinik jauh gitu ya. Ya udah, akhirnya Indra nawarin diri lah tuh, buat nganterin si Mamat ini ke klinik malam-malam tuh. Udah sekitar jam 8 malam. Dah, besoknya setelah minum obat badannya udah seger lagi nih. Tapi ternyata kedua temennya Mamat ini pun merasakan hal yang sama. Walaupun tidak separah Mamat sampai demam tinggi kan dia. Kalau temennya si Chandra ini berasanya setiap dia di kosan hawanya tuh panas, gerah terus. Dia mikirnya mungkin karena kosannya sempit ya, ditambah bertiga kan tidurnya. Jadi sumpek gitu. Jadi dia nggak mikir aneh-aneh tuh. Kalau si Edi itu dia kalau di kosan berasa pusing dan mual terus setiap pas pulang kerja atau pas setelah maghrib. Tapi pas dia udah sampai di kerjaan, hilang tuh pusing dan mual-mualnya. Ya intinya mereka semua ini awalnya menganggap itu semuanya berasa normal aja. Tapi setelah sebulan itu, barulah Mamat ini ngerasain ada hal-hal yang gak masuk akal. Suatu hari saat mereka bertiga pas lagi kumpul, Edi ini bilang, kok gue ngerasa aneh ya? Setiap di kosan gue ngerasa kepala gue pusing dan mual juga. Tapi kalau di tempat kerja gue seger, gak ngerasain apa-apaan. Alah, perasaan lo aja kali. Mungkin kalau di kerjaan itu banyak orang dan lo seneng sama mereka. Makanya lo semangat. Gitu, kata Mamat. Lagi ngobrol-ngobrol asik gitu kan. Tiba-tiba si Chandra nyeletuk. Ini kok ada bau bangke? Bau banget. Chandra bilang, lo nyium gak? Kok bau bangke ya? Bibir lo kali tuh kedeketan sama hidung. Kata Mamat kan. Maksudnya bercanda. Tapi setelah dicoba dicium aromanya sama Mamat dan Edi, ya ternyata benar. Ada bau bangke. Mereka tungguin tuh di situ sebentar. Mungkin baunya ntar hilang nih. Numpang lewat aja atau gimana kan. Tapi enggak. Justru baunya itu makin parah. Sampai akhirnya karena penasaran, mereka mutusin lah buat nyari di mana sumber bau ini kan. Mereka rapi-rapiin tuh kamar. Dia cek-cekin tuh pojok-pojokan kolong buat nyari bangkainya kan. Tapi udah dicari-cari nih kemana-mana. Ini bangkai nggak ada. Bingung lah kan ini bau dari mana, hewan apaan yang mati gitu kan. Akhirnya mereka semprot lah nih kan, pakai minyak wangi tuh setiap sudut, semprot. Cuma yang namanya minyak wangi, itu kan ya wanginya biasa aja ya, tetap aja kalah sama bau bangkainya. Kalau sumbernya belum dihilangin ya tetap bakal bau-bau lagi. Ini bau bangkai kecium tapi nggak ada sumbernya. Ya udahlah, pasrah mereka nih. Mereka biarin aja lah sampai akhirnya terbiasa tuh penciuman mereka. Sambil dibuka pintu kamarnya kan. Tapi pas lagi ada Indra mampir ke kamar kosan buat sekedar nyapa, si Mamat nanya ke Indra kan. Bang, lu nyium bau bangke nggak? Indra bilang, nggak ada bau bangke. Ya mereka bertiga ngerasa aneh kan. Kok Bang Indra nggak nyium? Padahal baunya nyengat banget loh ini. Dan sekitar jam 9 malam, bau itu tiba-tiba hilang. Bau itu kan muncul dari jam 6 sore.
Tahu-tahu hilang baunya jam 9 malam. Nah, setelah bau itu hilang, mereka mau coba ke kasur gitu ceritanya kan. Nggak jadi. Karena di atas kasur itu mereka ngeliat ada belatungnya guys. Banyak banget nyebar di kasur gitu. Kaget mereka semua kan. Itu belatung asalnya dari mana? Apa jatuh dari atap gitu kan? Tapi pas mereka lihat ke atap, ya atapnya rapet. Nggak ada lubang-lubang. Akhirnya mereka bersih-bersih lah tuh kosan. Mereka pastiin kosan itu benar-benar bersih. Sampai belatung-belatung itu udah pada hilang. Cuma biasanya kan belatung itu berasal dari bangke. Tetapi mereka nggak temuin itu bangkainya di mana. Esok harinya setelah nemuin belatung di kasur tuh, si Chandra jatuh sakit. Sampai 3 harian katanya. Belum sembuh-sembuh. Waktu itu Mamat baru pulang kerja. Tepatnya pas beda shift nih sama yang lain. Dan posisinya Chandra waktu itu lagi nggak masuk kerja karena sakit dan nggak bisa tidur tuh. Nggak bisa tidurnya karena dia ngerasa badannya lemes, panas, kepalanya puyeng karena udah nggak kuat. Chandra ini mintalah tolong ke Mamat. Mat, ntar anterin gue yuk ke klinik. Kata Mamat, ya udah ntar gue anterin. Udah lu istirahat aja dulu. Singkat cerita, setelah nganterin Chandra ke klinik, diagnosa dokter ya ini orang cuma sakit biasa, sakit panas biasa. Cuma nggak tahu kenapa ketika di kosan itu tuh berasa kayak lemes banget dah pokoknya. Akhirnya Chandra ini bilang, kayaknya gue mau pulang aja deh. Gue mau resign kerja karena dia udah nggak kuat kalau mesti kayak gitu terus. Alhasil paginya nih bener. Chandra udah ngontak keluarganya buat ngejemput dia. Sore harinya pas omnya datang udah sampai gerbang kos, Mamat dan Edi keluar buat buka gerbang kan. Akhirnya omnya yang jemput gitu kan. Nah, saat omnya Chandra ini masuk ke kosan itu dia bilang, kalau kosannya itu kok bau anyir ya, ditambah juga kayak bau bangke. Tapi karena omnya Chandra bilang kayak gitu, ya si Mamat sama Edi yang lagi di luar kosan nih, otomatis masuk dong. Masa sih bau bangke gitu kan? Masuk tuh mereka. Dan bener, bau bangke lagi. Nyenget banget. Padahal tadi beberapa menit yang lalu itu bau bangke kagak ada. Kok baru ditinggal bentar, udah bau bangke lagi. Dari situ udah mulai nih. Mamat sadar kalau ada yang gak beres. Singkat cerita, kelar ngobrol ngalor ngidul sana sini, akhirnya omnya Chandra beserta Chandranya juga pamit nih buat pulang. Nah, ketika Chandra udah sampai di rumahnya, dia chat nih ke Mamat. Mat, coba tolong kirimin foto kosan. Di chat kayak gitu. Mamat sempat mikir, maksudnya apa nih suruh foto kosan? Tapi ya udahlah, difoto sama dia nih. Cekrek pakai HP. Dan sebenarnya Chandra ini pas di perjalanan pulang tuh sempat menghubungi pamannya di chat tuh yang katanya pamannya ini kayak semacam orang pinter gitu guys. Dia cerita tuh semua kejadian yang ada di kosan itu. Sampai akhirnya pamannya Chandra ini bilang, coba fotoin kosannya. Makanya si Chandra bilang ke mama tuh, tolong fotoin kosannya. Nah, singkat cerita, setelah mama foto, terus dia kirim ke Chandra dan Chandra terusin ke pamannya. Pamannya ini bilang, udah tinggalin aja itu kosan. Itu kosannya nggak bener. Dan Chandra niatnya mau cerita juga tuh ke Mamat setelah dapat chat dari pamannya itu. Tapi tiba-tiba mobil yang dia pakai buat pulang itu ngalami kendala. Tahu-tahu mogok dan mesinnya itu ngebul. Kayak overheat. Ditambah HP-nya Chandra itu tiba-tiba juga ngeheng. Ngeheng kayak nge-freeze gitu. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Kemarin-kemarin juga aman-aman aja ini HP. Nah, kita balik lagi nih ke Mamat. Jadi, setelah si Chandra ini pulang, besoknya Mamat ini langsung gak enak badan. Tapi belum sampai kayak demam parah gitu. Masih bisa beraktivitas lah. Singkat cerita, pas Mamat baru pulang kerja, dia sendirian di kosan. Si Edi gak tahu tuh kemana. Ditambah tetangga kanan kiri dan depan yang biasanya ada orang pintu dibuka gitu, ini tumbenan sepi banget. Ketutup semua pintunya guys. Udah si Edi gak tahu kemana dan tetangga yang lain juga gak tahu kemana. Nggak ada siapa-siapa di wilayah kosan waktu itu. Pokoknya sepi gitu ya.
Nah, karena iseng, sepi, nggak tahu mau ngapain, Mamat ngechat nih ke Edi. Woi, Edi, di mana lu? Edi bilang, di kosan teman, lagi main. Gue balik malam kayaknya. Oh ya udah, si Mamat bersih-bersih aja tuh. Habis selesai mandi, dia kan kayak nyisir di depan kaca kan. Dan di situ dia lihat matanya tuh merah banget kayak orang sakit mata. Tapi nggak perih matanya. Mamat mikir, mungkin kecapean kali. Ini juga emang agak pusing. Ya udah, Mama tiduran lah nih. Nah, baru merem gitu kan. Karena kecapean, dia tuh kayak antara sadar dan tidak sadar. Mungkin bisa dibilang ketindihan atau mungkin cuma mimpi. Tapi di situ posisinya Mamat lagi tidur di kasur tapi badannya nggak bisa digerakin. Dia cuma bisa gerakin matanya doang, merem melek gitu doang. Di situ dia lihat di sudut kamar ada satu sosok perempuan. Lidahnya panjang, rambutnya berantakan, dan kulitnya itu hitam. Kayak gosong habis kebakar gitu. Di situ si Mamat ketakutan dong. Dia nyoba buat bangun tuh. Tapi ya nggak bisa. Abis itu dia baca-baca doa yang dia tahu. Alhamdulillahnya setelah ngebaca doa itu, nggak lama dia kayak kebangun kaget gitu. Badannya lemes dan keringetan juga. Pas dia lihat ke sudut kamar, ya sosoknya nggak ada. Cuma yang jadi pertanyaannya si Mamat, itu tadi mimpi atau beneran kejadian dia lihat sosok yang menyeramkan itu. Cuma dia nganggepnya mimpi. Abis itu dia ngelihat ke jam dinding, ternyata masih jam 10 malam. Nah, karena nggak bisa tidur lagi, gara-gara abis mimpi tadi kan, akhirnya dia mutusin buat ngerokok aja lah. Buat sekedarnya nenangin diri sekalian nungguin Edi pulang. Untungnya nggak lama pas lagi ngerokok-ngerokok gitu, datang si Edi. Udah pulang dia. Dan di situ mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar nih. Tapi Mamat ini nggak cerita soal tadi guys, karena dia takut dikiranya halu. Jadi ya udah dia nggak cerita soal tadi. Singkat cerita, kelar mereka ngobrol-ngobrol nih sama ngerokok, mereka berdua langsung tidur tuh. Tapi Mamat bener-bener nggak bisa tidur lagi. Karena dia masih trauma tuh sama mimpi yang barusan. Sampai akhirnya dia ngelihat si Edi ini ngigo. Mamat agak kaget ya ngelihatnya kan. Karena sebelumnya si Edi nggak pernah ngigo guys. Tapi dia diemin aja tuh. Si Edi nggak dia bangunin. Dia perhatiin aja tuh kan. Sampai akhirnya si Edi udah nggak ngigo lagi. Ya udah. Dari situ Mamat mutusin buat coba tidur aja lah. Dia paksain tuh buat tidur. Nah pas tidur itu lagi-lagi Mamat ini mimpi. Cuma mimpinya nggak di kamar lagi tuh. Tapi dia mimpi lagi ada di suatu hutan yang dimana hutan itu nggak ada siapa-siapa. Tapi kedengeran ada suara kayak suara musik hajatan gitu. Ngedenger itu dia. Mamat coba jalan nih, nyari sumber suara itu. Dia ikutin sumber suara itu. Jalan, dan bener aja. Dia sampai di suatu perkampungan yang dimana waktu itu di kampung itu kayak ada acara semacam acara hajatan. Mamat samperin lah acara itu. Dan semua orang di situ kelihatan kayak orang normal. Ada yang lagi ketawa-ketawa, ada yang lagi makan, ada yang lagi joget-joget, dan sebagainya. Tapi waktu itu Mamat lihat ada satu sosok yang menarik perhatian dia. Bisa dibilang ini sosok tuh kelihatannya gagah. Dan kelihatannya pemimpin di situ. Mungkin kayak kepala desa gitu ya. Nah, Mamat terus ikutin tuh acaranya. Ikutin sampailah di acara puncaknya nih. Suara musiknya itu tiba-tiba berhenti, sunyi tuh. Dan orang-orang yang tadi pada ketawa-ketawa, pada joget-joget, semuanya jadi pada diem. Dan tiba-tiba kepala mereka berubah. Jadi kepala binatang guys. Ada yang jadi kepala rusa, kepala babi, kepala monyet, macem-macem tuh. Sampai ada yang kepalanya, wah nggak enak dilihat lah, hancur. Di situ mereka cuma diem aja guys, kayak nge-freeze gitu. Cuma nggak lama musik mulai main lagi nih, dan makhluk-makhluk itu mulai gerak lagi. Ditambah sekarang di atas panggung itu Mamat ngeliat semacam acaranya jadi nggak masuk akal. Jadi acara yang tadinya pada joget-joget, sekarang berubah. Jadi kayak lagi pada makan badan orang. Ya Mamat shock lah ya.
Di situ Mamat refleks lari. Dan pas lari, barulah makhluk-makhluk yang ada di situ sadar sama si Mamat ini. Dan mereka semua ngejar si Mamat sampai akhirnya Mamat ini ketangkap. Terus diserahinlah si Mamat ini ke pemimpin yang ada di situ. Mamat ngeliat sosok pemimpinnya tuh. Kepalanya kerbau dan ada taringnya panjang. Dan si Mamat ini dicium macam diendus-endus gitu aroma badannya. Sampai akhirnya kebangunlah Mamat ini dari mimpinya. Tapi di sini Mamat duluan yang bangun. Si Edi masih tidur. Dan gak lama Edi bangun kayak orang yang ketakutan. Manggil Mamat nih. Dia pengen cerita. Kurang lebih kayak gini. Mat, gue semalam mimpi ditindihin cewek. Kukunya panjang. Lidahnya panjang. Rambutnya berantakan. Belum selesai ngomong si Edi ini, si Mamat langsung motong. Ngomong gini, sama kulitnya hitam kan? Iya bener. Kok lu tahu? Sama. Gue juga semalam sebelum lu balik, gue sempat dimimpiin diliatin sosok yang sama. Mamat bilang, kayaknya ada yang gak beres nih di sini. Ya udah, singkat cerita, abis ngobrol kayak gitu, berangkat kerja lah tuh si Edi. Sedangkan si Mamat itu masih nanti, karena dia kebagian shift 2. Nah, tiba-tiba ada chat masuk nih. Pas dilihat, ternyata dari Edi. Si Edi ini ngechat yang isinya kurang lebih kayak gini. Bro, bulan depan kalau udah ada uang kita pindah kosan aja yuk. Tapi dia ini juga masih bingung. Ini mau pindah kosan tapi Mamat duitnya belum ada. Karena sebenarnya mamanya di kampung minta uang buat keperluan adiknya sekolah katanya. Ya udahlah kan, singkat cerita, Mamat berangkat kerja nih. Di kerjaan itu kayak biasa aja kerja. Abis itu dia pulang sampai kosan jam 9 malam. Kayak biasa. Dan si Edi belum ada. Ya udahlah dia pergi mandi tuh. Abis itu dia tiduran di atas kasur. Jadi pas tiduran itu kondisi lampunya udah dimatiin tuh. Pintu juga udah dia tutup. Awalnya sunyi. Sampailah di jam 10 malam. Edi masih belum pulang. Tapi tiba-tiba Mamat kaget di situ. Pintu udah ditutup, tiba-tiba kebuka. Tapi kebukanya kayak nggak nyantai gitu. Emang sih belum dikunci. Ya tapi kalau angin nggak mungkin kebuka sampai sekencang itu juga. Tapi anehnya tetangga depan kanan kiri itu tuh nggak ada yang keluar. Padahal itu suara pintu kenceng banget. Biasanya kan pasti pada kepo ya. Itu suara apaan gitu kan. Ini enggak sunyi. Nggak ada satupun yang keluar buat sekedar kepo. Terus siapa nih yang buka pintu? Batinnya Mamat kan. Pas dia mau berdiri buat nutup pintu, tiba-tiba pintunya ketutup sendiri. Tapi kali ini nutupnya nggak kenceng, normal, kayak orang nutup pintu. Dari situ Mamat langsung ngumpet tuh di balik sarung. Ya pasti takut lah. Nah karena penasaran, dia lihat lagi lah tuh. Dia ngintip nih dari balik sarung gini. Wah, di situ Mamat udah gemeteran. Bener-bener takut gitu. Karena dia ngelihat di dalam kamarnya itu lampu kamarnya kedap-kedip, nyala mati gitu. Ditambah pas ngelihat ke arah sudut kamar, udah ada sosok perempuan itu yang kemarin dia lihat di mimpi, lagi ngeliatin dari sudut ruangan. Ada juga sosok-sosok lain. Ada sosok pocong 2 biji ngintip dari jendela, dan satu pocong lagi tiduran di sebelah dia dengan posisi wajah menghadap ke Mamat. Terus sosok perempuan itu bilang ke Mamat, kamu tidak akan selamat. Hah? Maksudnya gimana? Ya Mamat di saat itu cuma bisa doa aja lah ya. Ya doa-doa aja tuh kan, sambil nutupin mukanya lagi pakai sarung. Nangis dia di situ guys. Dan saat doa gitu, didengar ada suara beberapa benda jatuh. Tapi nggak tahu apaan itu yang jatuh. Itu berasa kayak lama banget. Dan karena nggak kuat, akhirnya pingsan dia. Setelah Mamat pingsan, Mamat sadar menjelang subuh. Yang bikin aneh, nggak ada satupun benda yang jatuh. Kamar masih dalam kondisi rapi. Barang-barang yang semalam terdengar jatuh ternyata masih berada di tempatnya. Cuma satu yang berubah, sarung yang dipakai Mamat penuh bercak tanah merah guys. Padahal semalam dia tidak keluar kamar. Di situ Mamat mulai yakin kalau itu bukan mimpi.
Paginya Edi pulang, mukanya pucet, matanya merah karena nggak tidur semalaman. Kepikiran sama Mamat kan, dia langsung ngomong, "Mat, gua nggak berani balik lagi ke kamar." Mamat bingung, "Lah semalam lu kemana?" Edi cerita, semalam pas dia pulang dia sebenarnya udah sampai depan kos. Tapi begitu mau masuk gerbang kos, dia melihat pemilik kos sedang berdiri sendirian di depan kamar mereka jam 1 malam sambil membakar sesuatu di dalam kaleng. Awalnya Edi pikir sedang bakar sampah kali. Ya, tapi aneh ya, ngapain bakar sampah di situ kan? Tapi waktu dideketin, yang dibakar ternyata dupa, kemenyan, dan kain hitam. Karena takut, Edi akhirnya memilih tidur di rumah temannya. Makanya semalam dia tidak pulang. Akhirnya Mamat dan Edi coba telepon Chandra buat nanya-nanya lagi ke pamannya si Chandra. Barulah semuanya terbongkar. Pamannya bilang, yang Mamat lihat waktu mimpi di hutan itu bukan tempat goib, melainkan itu kejadian yang pernah benar-benar terjadi di masa lampau. Dulu kala, waktu zaman dahulu di tanah itu pernah ada sebuah kampung kecil dan warganya melakukan ritual sesat, semacam kayak memuja setan. Ritual itu memakai kepala hewan sebagai simbol, dan ritual dilakukan setiap setahun sekali. Dan setiap ritual itu dilakukan harus ada manusia yang dijadikan tumbal. Dan mereka akan memakan jasad yang sudah dijadikan tumbal itu. Setelah kampung itu hilang, tempat ritualnya tetap ada. Dan kamar kos kalian itu berdiri tepat di atas bekas tempat ritual itu. Pamannya Chandra bilang, "Apakah kalian sudah pindah dari kosan itu?" Mamat dan Edi bilang, "Belum, kami masih tinggal di kosannya." Di situ pamannya langsung menegaskan, "Kalian harus segera pindah sebelum 40 hari. Kalian tidak akan selamat jika sampai hari ke-40 kalian masih tinggal di situ." Mamat langsung ingat, hari itu sudah masuk hari ke-39. Semua langsung terdiam. Mereka buru-buru pindah tuh hari itu juga. Barang cuma dimasukin ke karung, tidak peduli uang hangus. Pemilik kos hanya melihat, tidak melarang, tidak menahan. Ibu kos malah berkata, "Kalau memang mau pergi, silakan." Kalimatnya aneh, seolah memang sudah tahu gitu kan. Singkat cerita, 2 bulan setelah Mamat dan Edi sudah pindah, mereka kebetulan lagi lewat tempat kosan itu. Dan mereka kaget. Tempat kosannya kelihatan sepi banget. Kayak nggak ada orang guys. Lalu mereka mampir nih ke warung nasi goreng langganan mereka di dekat situ. Lalu ngobrol dengan bapak nasgornya. Yang memang cuma mereka berdua doang pelanggan yang beli. Awalnya bapak itu cuma bilang, "Akhirnya kalian pindah juga." Mamat heran. "Emang kenapa pak?" Bapak itu diam. Lalu berkata pelan, "Kalian penghuni ke-12. Yang sebelum kalian ada 2 orang juga, namanya sebut aja Budi dan Wawan, yang tinggal di kamar itu." Mamat langsung keinget, karena nama itu sama persis dengan tulisan yang pernah dia lihat di tembok kamar kosan lama mereka. Tulisan yang selama ini dia kira hanya coretan anak iseng, padahal itu nama penghuni yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Bapak penjual nasgornya bilang, 1 tahun yang lalu, di kamar yang bekas kalian tempati waktu itu, pernah ditemukan penghuni yang meninggal di dalam kamar dengan kondisi mata melotot dan mulut menganga. Di situ Mamat sama Edi ya shock lah dengar begitu kan. Mamat langsung bilang, "Loh, kok Bapak nggak bilang ke saya waktu itu?" Bapak ya bilang gini, "Kalian kan sempat tinggal di situ sampai sebulan. Saya pikir kosannya aman-aman aja. Ya jadinya saya nggak cerita. Lagian kalau saya cerita, kalian juga belum tentu percaya kan sama omongan saya." Terus Mamat nanya lagi nih, "Terus kosan itu sekarang gimana pak? Kok saya lihat tadi dari luar kelihatan sepi banget ya? Lampu juga pada mati semua kayak nggak ada penghuni sama sekali." Bapak Nasgora bilang gini, "Kosan itu sekarang kosong, sudah tidak ada penghuninya karena pemilik kosannya meninggal." Mamat kaget. "Loh, meninggal kenapa?" Sekitar 3 minggu yang lalu, salah satu penghuni kos menemukan kalau ibu kos meninggal di kamar yang dulu kalian tempatin. Posisinya dengan mata melotot,
dan mulut menganga. Sama seperti kejadian 1 tahun yang lalu. Dan tidak ada yang tahu apa penyebab kematiannya. Singkat cerita, 5 bulan setelah pindah, Mamat dan Edi lewat tempat kosan itu lagi nih, buat mampir beli nasi goreng langganan mereka. Tapi di situ mereka lihat kosan yang dulu mereka tempati sudah tidak ada, guys. Dan sekarang sudah menjadi ruko yang sedang dalam tahap pembangunan. Di situ bapak penjual nasi gorengnya cerita, pas bongkar fondasi kosan itu, para tukang bangunan nemu banyak sekali tulang belulang manusia di bawah tanah di salah satu kamar kos. Kayak macam dikubur di situ. Dan jumlahnya banyak katanya. Dan sudah diamankan oleh pihak polisi. Dan setelah itu, Mamat dan Edi sudah tidak pernah berkunjung lagi ke daerah situ ya. Karena mereka juga katanya sudah pindah kerjaan juga, guys. Oke, guys. Itu dia cerita dari Mamat yang mana ternyata tanah kosan tersebut dulunya pernah dipakai untuk ritual pemujaan setan. Ih, serem banget ya. Apa jadinya kalau Mamat dan Edi belum pindah dari kosan itu setelah 40 hari? Dan apa penyebab ibu kosnya meninggoy? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.